Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer dengan kegiatan diseminasi dari kami. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Siti Nurzana. Silakan Siti Nurzana. Terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan ini sebetulnya adalah aksi nyata dari tugas kita berdua. Insya Allah nanti teman-teman segera menyusul juga, ya. Amin. Amin. Semoga nanti di lain kesempatan semuanya bisa seperti kita semua. Kita maju bersama, ya. Ya. Oke. Ini kita hari ini akan mendefinisikan budaya positif. Apa saja budaya positif yang akan kita bahas bersama hari ini? Monggo Sri lanjut slide selanjutnya. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita gaungkan selama ini, semuanya bermuara ke profil pelajar Pancasila. Insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Kita nyanyikan dulu semuanya seperti kemarin saat peringatan Hari Pramuka. Ternyata beberapa anak itu yang lupa, tapi saya yakin banyak sekali anak kelas 1 yang sudah hafal dan gerakannya. Saya ditanya anak saya, pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang ribut itu ada plus minusnya ternyata, ya. Saya pun juga baru tahu setelah mempelajari di modul 1.4 ini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang saya rasakan sendiri, ya. Anak-anak itu kalau dengan wali kelasnya pasti dia akan anteng sekali. Sedangkan dengan us-us yang lain, terlebih us-us yang ada pada diri anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri, tidak goro-goro usik apa meneh us wali kelas seperti itu, guys. Untuk selanjutnya, nah di sini hukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau dari 5 ini yang sering kita lakukan, yang mana kira-kira? Apa kira-kira? Penghukum, pembuat merasa bersalah, temankah, atau pemantau, atau manajer? Nah, nanti harusnya kita miliki. Oke, lanjut Us. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai kemarin-kemarin. Ketika murid tidak memakai ikat pinggang, kemudian ayo siapa yang tidak memakai ikat pinggang, tanpa menanyai alasannya, seperti itu sebetulnya benar atau tidak? Benar atau tidak? Oke. Sebenarnya saya, kamu selalu saja salah, ini adalah yang diucapkan oleh guru ketika guru itu menjadi posisi. Penerapan peran kontrol penghukum adalah mungkin murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, bisa jadi upacara bendera. Jadi di sini kasusnya hanya satu, akan ditunjukkan saat jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan kelima tadi. Di sini kalimat yang akan muncul oleh guru atau ustadzah jika dia memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu
atau ustazah harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Di sini yang digarisbawahi adalah mengecewakan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Anak kan pasti akan diem, wah aku salah, jadi merasa bersalah. Di sini konsekuensi logisnya dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pembunuh karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid untuk menahan perasaan. Jadi kita harus setelah nanti mempelajari akan muncul satu posisi kontrol guru yang memang sangat ideal, yang seharusnya kalaupun memang belum ya kita belajar bersama. Kalau memang belum kita belajarnya bertahap, tidak ujuk-ujuk besok langsung ganti sing paling apik seperti itu. Oke, kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu adalah sebagai teman. Kalimat yang mungkin akan diucapkan oleh ustadz-ustadzah atau bapak ibu guru yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak, ustadz-ustadzah ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Di sini yang menjadi garis bawah adalah tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ini adalah kata mengisyaratkan posisi kontrol sebagai teman. Dari posisi kontrol sebagai teman ini, konsekuensi logisnya adalah penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Oh, Gus kaya banget kok karo aku nek bersalah tak minta maaf karo usai kok langsung dikei hubungan. Seperti itu gambarannya. Kemudian dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Itu adalah konsekuensi ketika posisi guru sebagai teman. Selanjutnya Gus. Kemudian pemantau. Kalimat yang akan muncul ketika guru menjadi pemantau yaitu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita hubungkan dengan peraturan kalau di pemantau itu. Kemudian konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi ini istilahnya anaknya wis apa? Oh, kok nek aku melanggar iki, aku gur dihukum. Misal gur tuku atribut, gampang seperti itu. Jadi dihubungkan sama konsekuensinya. Kemudian untuk yang posisi terakhir, ini adalah manajer. Nah, ini adalah posisi guru yang diharapkan ada pada kita semua. Dari kelima itu tadi yang diharapkan muncul adalah posisi manajer. Jadi kalimat yang akan muncul ketika anak itu melakukan kesalahan itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya, kamu tahu nggak dipanggil ke sini? Kalau kamu tahu, coba dipikirkan solusi apa yang kira-kira bisa kamu jalankan untuk kesalahan yang telah kamu perbuat tadi. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru sama murid itu berdiskusi tentang apa yang telah dilakukan murid tadi, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku
dari kesalahan kamu tadi seperti itu. Jadi anak juga berpikir, oh kira-kira apa ya konsekuensi yang memang harus saya ambil. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang memang diharapkan bisa ada di diri guru-guru di Indonesia. Tapi kan itu semua kan bertahap ya, nggak ujuk-ujuk jadi seperti ini. Selanjutnya, nah posisi kontrol apakah yang sudah aku lakukan selama ini? Jadi tadi di awal sudah saya ada pertanyaan pemantik, penghukum. Kira-kira pernah buatan? Pernah. Saya pun juga baru mengetahui prosesnya untuk menjadi guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer itu nanti ada serangkaian yang memang harus dilakukan. Dan itu pun saya juga baru dapatkan di program guru maba ini. Selanjutnya, coba kalau ada kalimat seperti ini, kira-kira posisi kontrol jika ustazahnya atau bapak ibu gurunya melakukan kalimat seperti ini, posisi kontrolnya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya, pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini survival sangat penting. Seperti kita untuk bertahan hidup, bagaimana teman-teman? Makan, minum. Jadi enggak cuman murid ya, tapi sebagai guru kita akan teladan, contoh. Seperti kemarin saya terlambat karena ada alasannya. Jadi anak pun mungkin ada alasannya juga. Jadi enggak harus dikite kamu salah. Tadi sudah anak itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan karena kebutuhan dasar manusianya tidak atau belum terpenuhi. Punya kebutuhan dasar disayangi, dicintai, ya, semuanya, nggak cuma murid. Kemudian dan yang kelima, kebebasan. Nah, di sini ada percakapan dengan manusia yang dibutuhkan manusia itu apa? Selanjutnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini diperhatikan. Apa? Ya, cinta dan kasih itu aja, dengerin ibu guru aja. Ada pasti. Berarti dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Apa? Aku bosan. Begitu aja. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia menggambar cuma tidak rapi. Berarti apa itu? Belum terpenuhi kebutuhannya. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Lanjut. G. Tadi sudah ya. Yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Misalkan memakai seragam harus. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti seperti reward tadi. Nah, di sini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran dari diri kita. Jadi bagaimana murid bisa sadar, tidak hanya karena hukuman atau penghargaan, reward, mereka sudah sadar sendiri. Oh, datang tepat waktu, harus seragamnya sesuai jadwal. Mengajarkan tugas juga sesuai kesadaran, tidak harus disuruh-suruh seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa peraturan dan keyakinan sama enggak? Bedanya di mana? Dibuat sekolahan kalau keyakinan kan musyawarah sama kelas anak-anak. Ya, betul sekali. Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, biasanya gurunya sendiri atau pihak sekolah. Sedangkan keyakinan itu bersama murid disepakati, dan ada konsekuensi bila melanggar. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturannya nih. Jadi itu sepihak. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita atau dalam diri murid, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini contoh kesepakatan kelas. Jadi nanti saat kita membuat keyakinan kelas, kita lihat peraturan-peraturan dulu. Jadi anak kita suruh menulis peraturan-peraturan, kemudian kita lihat nilai kebajikannya, kemudian kita buat kalimat positifnya. Nah, siap pembelajaran. Kalau keyakinan kelas itu bisa 1 semester atau 1 bulan. Nah, setiap pembelajaran itu kita buat kesepakatan belajar. Dalam 1 jam itu misalkan, biar pembelajarannya itu aman, nyaman, terkondisikan sampai selesai. Jadi kita kesepakatan dengan murid. Jadi kalau murid kita mau melanggar itu kita ingatkan, tahu sendiri. Insya Allah kalau mungkin karena saya wali kelas kembali ke wali kelas, nanti kita ke guru mapel juga buat kesempatan belajar awal-awal gitu nih. Nah, ada perubahan tidak? Nah, di sini ada peraturan keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan itu bisa saling menghormati, keadilan, tanggung jawab, jujur, keselamatan. Nah, di sini kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya. Saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Kalau kekerasan kan berarti terjadi perselisihan kan, bisa keamanan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, harus antri. Tertib, tidak menerobos, saling menghormati juga. Gunakan masker, jadi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Institusi tadi sudah dijelaskan. Sisi tentang disiplin positif, posisi kontrol kita yang beda sebagai manajer. Saat melakukan penyelesaian masalah, kita nanti akan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Saya juga baru menemukan di sini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kuat. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau mereka berbuat salah itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti kita tuntun ke dalam diri anak. Yang ketiga, restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nanti kata-katanya ada samanya di bawah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ini ada kalimat salah satunya di sini, saat kita menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kata-katanya bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas Mesti di kelas sudah ada keyakinan kelasnya. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian contohnya tadi guru berkata bisa dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan misalnya dalam memukul anak? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kata-kata saat kita melakukan validasi tindakan yang sama. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa yang kita tanyakan sebagai guru saat melakukan langkah ketiga ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi saat kita melakukan segitiga restitusi, kalau kita bertanya kepada anak nih, walaupun kita pakai ini, tetapi kita juga harus ramah. Jadi belum mengenal, belum menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah di sini jadi kita memanggil anak secara individu. Oh ya di sini, ya di sini Siti menanyakan dulu dengan kepada anak.
Jihan. Menanyakan keyakinan kelas. Kita membuka murid untuk mencari solusi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Mbak Jihan. Mbak Jihan, sudah tahu ya kenapa Mbak Jihan Us panggil ke sini? Ya Us. Coba kenapa? Kak Us panggil ke sini tadi kenapa ya? Karena tadi pagi saya terlambat masuk ke kelas. Oh iya, terlambat datang ke kelas. Sebetulnya terlambat datang ke kelas itu tidak apa-apa karena Us mungkin saja juga pernah melakukan hal tersebut. Tetapi kalau datangnya terlambat itu banyak sekali, itu kan akan merugikan kamu, bisa dimarahi ustadzah, nanti bisa ketinggalan pelajaran, kemudian nanti mungkin bisa dihukum sama us-us yang lain. Kalau iya oh iya, kalau menurut Mbak Jihan, kira-kira kamu tadi kok bisa terlambat? Kenapa ya Mbak ya? Ibu saya sibuk mengurusi adik mau berangkat ke sekolah juga Bu. Oh iya, berarti tadi di rumah repot ya? Iya. Ya, Us. Kalau seperti itu, solusi sebelumnya, kamu masih ingat nggak apa keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Masih nggak? Ingat nggak? Iya. Oh iya, masih ingat. Kalau ingat, dari kesalahan kamu tadi, kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya, Us. Keyakinan apa yang kamu langgar? Datang tepat waktu. Oh iya, berarti kamu melanggar keyakinan kelas datang tepat waktu. Kalau menurut kamu, solusi apa kira-kira yang bisa kamu ambil untuk melakukan atau membuat kesalahan kamu tadi tidak terulang lagi? Apa ya Us? Mungkin membantu ibu untuk menyiapkan keperluan adik ke sekolah. Oh iya, betul sekali. Jadi nanti Mbak Jihan biar nggak datang terlambat lagi, dibantu ibunya dengan apa? Misal kamu makan, pas kamu makan adik yang mbak suapin, kemudian pas mau adik ganti baju pakaiannya juga mbak siapin. Bisa? Ya, oh iya. Semoga ini yang terakhir dan tidak diulangi lagi ya. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Akila. Silakan duduk Mbak. Oh iya, Mbak Akila, hari ini tak panggil ke kantor. Kira-kira tahu nggak kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas, Us. Oh iya, betul sekali. Us mau tanya, kemarin Mbak Akila sebenarnya masuk nggak sih? Masuk, Us. Oh masuk ya. Tapi apa namanya? Setelah Us cek, ada beberapa tugas yang Mbak Akila belum kumpulkan ya Mbak ya? Iya. Mbak Akila, semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Usiti. Usiti juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Akila tidak mengumpulkan tugas? Saya capek, Us, ngantuk. Karena malamnya saya main HP sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya ngantuk. Oh, berarti kamu tadi ngantuk ya? Kemudian nggak ngerjain tugas, tertidur. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas apa yang kita buat dulu? Masih, Us. Masih. Kalau kamu masih ingat, kira-kira dari perbuatan kamu tadi sesuai nggak dengan keyakinan kita? Belum.
Kalau menurutmu keyakinanmu yang tidak sesuai yang bagian mana? Bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan sampai selesai. Oh iya, betul sekali. Nah, sekarang Mbak Akila sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan Mbak Akila tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira ada solusi apa nggak untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Akila perbuat tadi? Pertama, saya akan minta maaf karena saya tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang terakhir, saya akan mengerjakan tugas dari UCT dan akan saya kumpulkan besok. Oke, alhamdulillah Mbak Akila sudah mengakui kesalahan, sangat mengapresiasi, dan semoga Mbak Akila melakukan tugas-tugas yang belum dilakukan dengan baik. Semoga ini yang terakhir kali dan jangan diulangi lagi ya. Baik, Gus. Ya, sekarang Mbak Akila boleh kembali ke kelas lagi. Kamu tahu terus panggil kamu ke sini kenapa? Kenapa salah seragam akhir-akhir ini kamu sering salah seragam, tidak menggunakan seragam sesuai jadwal. Ustazah tidak akan fokus kepada kesalahan kamu, tapi Ustazah ingin tahu alasannya apa. Alasannya apa, Mbak? Kenapa salah seragam? Tidak melihat WA group, padahal kemarin sudah diinfokan untuk memakai seragam pramuka. Kalau kamu salah seragam berarti kamu melanggar keyakinan kelas tentang apa? Karena kamu meyakini nggak tentang keyakinan kelas. Nah sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu biar tidak salah seragam lagi? Karena kamu sudah tahu kedepannya bagaimana sekarang silakan kembali ke kelas kamu untuk mengikuti pelajaran. Kamu tahu, kamu bisa panggil ke sini. Kamu akhir-akhir ini sering terus kepada kesalahan kamu, tapi apa alasan kamu sering terlambat? Tak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan. Apa alasannya, Mbak? Melakukan apa, Mbak? Kalau kamu melakukan kesalahan, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa? Datang tepat waktu, disiplin ya. Disiplin itu penting tidak untuk kamu? Kamu meyakini enggak? Baik, kalau kamu kedepannya untuk memperbaiki besok bisa datang tepat waktu, Mbak. Ya sudah, sekarang silakan mengikuti pelajaran. Kelas ataupun guru matkos pun tidak apa-apa nih saat anak kita berbuat kesalahan atau melanggar aturan, kita perlawannya seperti itu. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai manajer adalah yang paling baik. Mungkin kalau kemarin saya juga pernah sebagai penghukum mungkin sering ya, walaupun itu konsekuensi, tapi kita harus melihat alasan anak dan mencari solusi biar anak itu
motivasi intrinsiknya tumbuh. Nah, demikian pemaparan dari saya dan Bu Siti. Jika ada pertanyaan, adakah? Tidak ada. Jika tidak ada, tidak ada. Jika tidak ada, mungkin cukup. Bu Siti mau menambahkan? Tidak. Ya. Dan demikian diseminasi budaya positif dari saya dan Bu Siti. Jika banyak manfaatnya untuk menumbuhkan budaya positif, menyelesaikan kasus atau masalah di sekolah kita perlu kerjasama, kolaborasi semua pihak, keluarga sekolah ya, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua itu harus kerjasama dengan baik, sehingga kita bisa menumbuhkan budaya positif sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika manfaatnya banyak silakan dipraktekkan, karena kita sebagai guru kita di sini ilmunya bagus sekali untuk dipraktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih sekali atas waktunya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.